membawakan drama dengan judul Asal-usul Telaga Warna. Saya Esti Felicia sebagai penasehat. Saya Sierra sebagai pembuat emas. Saya Kasih sebagai rakyat ke-1. Saya Novi Jayanti sebagai rakyat 2. Saya Ega Dwi Miliski sebagai rakyat 3. Saya Amanda sebagai nenek. Perkenalkan, nama saya Almira Azima Vivi sebagai rakyat 4. Perkenalkan, nama saya Tiara Mawati sebagai rakyat 5. Perkenalkan, nama saya Reina Rohani Nur Mufidah sebagai Putri Gilang Rukmini. Perkenalkan, nama saya Jika Oktavian Romandani sebagai Prabu Suwartalaya. Perkenalkan, saya Regina Giovannikus Pribadi sebagai Ratu Purbamana. Perkenalkan, nama saya Habib Husaino, saya sebagai prajurit. Perkenalkan, nama saya Nayara Putri Kinanti sebagai rakyat 6. Perkenalkan, nama saya Dinita Sugianti sebagai rakyat 7. Perkenalkan, nama saya Sifandriani Wijaya sebagai rakyat 8. Perkenalkan, nama saya Ayu Nuraini, saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Zarati Rizalfa sebagai narator dan sutradara. Perkenalkan, nama saya Aneta Maisa Ayu sebagai kameramen dan juga editor. Di sebuah kepulauan yang kaya dengan adat dan tradisi, tersimpan 1001 kisah lama yang meniti dari bibir ke bibir. Dari bumi Jawa Barat, sebuah daerah yang subur dan damai, wujudnya sebuah danau yang unik. Banyak yang mengagumi keindahannya, namun tak banyak yang tahu bahwa setiap jengkal warna di danau ini lahir dari sebuah kisah tentang cinta yang teramat besar, kemanjaan yang berujung petaka, dan air mata yang menenggelamkan sebuah kerajaan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita kembali ke masa lalu. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tanggahan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Jangan murung dan menangis. Kalau terus bersedih seperti ini, kan ikut bersedih. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih lagi. Bagaimana kalau Baginda mengangkat anak saja, supaya Ratu Purbamana tidak sedih lagi? Tidak, aku tidak mau punya anak. Anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Ya, karena sehat, aku pun tidak setuju mengangkat seorang anak angkat, karena anak kandung lebih baik daripada anak. Sudahlah, jangan menangis. Anda akan berusaha. Anda akan berdampak akan kita bersama. Ya udah Kanda, Yunda izinkan Kanda pergi betapa di hutan. Kesedihan itu tidak hanya dirasakan oleh sang raja dan permaisuri, rakyat-rakyat pun diam-diam merasakannya.
dan Ratu sangat memperhatikan rakyatnya. Iya betul, itulah yang buat aku sedih. Terkadang aku memperhatikan Ratu tetap tersenyum di depan kita. Namun pasti ada yang mengganjal di hati mereka. Iya, semoga Prabu dan Ratu cepat dikaruniai seorang anak. Setelah sekian lama bersabar, akhirnya sang raja memutuskan untuk meninggalkan istana dan pergi bertapa. Dia menemukan tempat yang cocok untuk bersemedi di tengah hutan yang sunyi dan menenangkan hati. Setelah berhari-hari bertapa, Prabu Suwartalaya merasa mendapatkan jawaban. Sang Prabu akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke istana. Berita itu juga segera tersebar ke seluruh penjuru kerajaan. Rakyat menyambutnya dengan penuh sukacita. Mereka merasa turut bahagia, seolah harapan yang selama ini dipanjatkan akhirnya mulai menjadi kenyataan. Kalian tahu nggak? Ada kabar baik, sekarang Ratu dan Prabu sudah mempunyai anak. Hah? Serius? Semua keluarga, ada pengumuman dari kerajaan. Akhirnya telah lahir putri yang cantik. Akhirnya telah lahir putri yang cantik jelita dari kerajaan kita. Anakku, akhirnya kau lahir dengan kami. Anak kita terlihat cantik dan menggemaskan. Iya Kanda, kita harus bersyukur karena memiliki seorang putri yang sangat cantik. Iya Dinda, kamu benar. Anak ini terlihat sangat menggemaskan. Oleh karena itu, aku akan beri nama Bila Rukmini. Iya Kanda, saya setuju dengan nama itu. Semoga anak ini menjadi anak yang berbakti, anak yang sehat dan membanggakan warganya dan juga membanggakan kedua orang tuanya. Silakan masuk. Baginda, ini ada sedikit hadiah dari rakyat buat kelahiran anak putri Baginda. Terima kasih, penasehat. Sama-sama. Waktu terus berlalu hingga sang putri beranjak dewasa. Parasnya semakin cantik. Namun, sayangnya sifat egois yang telah tumbuh sejak kecil tetap melekat dalam dirinya. Putri Gilang Rukmini terbiasa dituruti tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Apa sih? Jangan ikutin aku. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun. Maka,
para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata, lalu ia membawanya ke ahli perhiasan. Tolong buatkan perhiasan yang sangat indah untuk putri. Mohon ditunggu sampai besok ya Baginda. Baiklah. Apakah sudah jadi pesanan saya? Ini sudah jadi Baginda. Baik, terima kasih. Suasana kerajaan Kota Tanggehan begitu meriah. Hari itu adalah hari yang paling dinantikan oleh seluruh rakyat, yaitu hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini yang ke-17. Alun-alun istana dipenuhi oleh lautan manusia yang ingin merayakan kedewasaan putri tunggal Baginda Raja Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Sebagai wujud rasa sayang yang mendalam, Raja dan Ratu telah menyiapkan sebuah hadiah, yaitu perhiasan yang sangat istimewa. Semua kepada warga, ada pengumuman dari Sang Prabu. Hari ini ulang tahun sang putri Gilang Rukmini. Maka dari itu saya sudah menyiapkan hadiah perhiasan untuk ulang tahun ini. Pakailah. Banget sih. Gak mau ah. Kok gitu ya? Padahal itu sebagus itu loh. Dia anak apaan sih dia? Jahat sekali anak itu. Apaan sih? Masa barang-barang kayak gitu dikasih ke aku? Ada apa ini? Kenapa ada air? Akibat tangisan dari para rakyat dan ratu menimbulkan air yang terus meluap tanpa henti. Seluruh istana yang megah itu, dengan semua kemegahannya, dengan semua sejarah yang tersimpan di dalam dindingnya, perlahan tenggelam. Rumah-rumah rakyat di sekeliling istana pun ikut terendam. Di sana bukan lagi kerajaan Kota Tanggehan yang megah, tetapi yang tersisa adalah sebuah telaga yang luas, yang dimana tempat itu adalah dulunya pusat dari sebuah kerajaan yang penuh kenangan. Dari semua permata yang ada di dalamnya memantulkan warna-warna yang menakjubkan. Di permukaannya merah, biru,
hijau, kuning, ungu, semua berpadu dalam tarian cahaya yang sungguh indah untuk dipandang. Telaga itu tidak bening, bak cermin biasa. Telaga itu berwarna-warni, menakjubkan, sehingga siapapun yang pertama kali melihatnya pasti akan terdiam untuk beberapa saat, tertegun oleh pemandangan yang tidak pernah ada duanya. Dan sejak hari itu, telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Makna yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah kisah Telaga Warna mengingatkan kita bahwa memanjakan anak secara berlebihan tanpa batasan moral hanya akan melahirkan pribadi yang sombong, egois, dan tidak tahu cara bersyukur. Tindakan Putri Gilang Rukmini yang membuang kalung ketulusan rakyatnya menjadi bukti nyata bahwa keangkuhan anak bisa menghancurkan hati orang tua dan membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai pemberian orang lain, menghormati orang tua, dan menyadari bahwa penyesalan akibat salahnya pola asuh selalu datang terlambat. Meanwhile, Kamu lihat Pakailah. Hai guys, kita belum selesai. Habis ini mau foto. Ini kok goceng banget ya? Mau foto thumbnail. Emas palsu guys. Mending kita jambret gak sih?